Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya di sini dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Ayunun Nadira NIM 10 dan teman saya Nurul Alfia NIM 11 akan mempresentasikan tentang memahami azas dan manfaat pengembangan kurikulum. Baik, di sini kita akan membahas dua topik pembahasan dalam presentasi kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang landasan-landasan yang menjadi pengembangan kurikulum, dan yang kedua adalah manfaat bagi seluruh peserta didik, lalu pendidik, sekolah ataupun yang lainnya. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas tentang landasan pengembangan kurikulum. Jadi landasan pengembangan kurikulum ini terdapat ada 5. Yang pertama ada landasan fisiologis, yang kedua ada sosiologis dan budaya, dan yang ketiga ada landasan psikologis, yang keempat ada landasan organisatoris, dan yang terakhir ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, untuk yang pertama ada landasan filosofi. Jadi, filsafat mengkaji beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi manusia, seperti masalah pendidikan. Pendidikan merupakan ilmu yang diterapkan pada kehidupan, maka membutuhkan ilmu-ilmu penunjang seperti filsafat. Filsafat adalah hal-hal pemikiran filosofis dan diterapkan dalam pendidikan. Nah, terdapat 3 pemikiran, yaitu filsafat idealisme, ada filsafat pragmatisme, dan ada filsafat realisme. Untuk yang pertama, ada tujuan siswa dalam pembelajaran filsafat, yaitu membimbing ke arah tujuan pendidikan. Yang pertama ada landasan filosofi pendidikan idealisme. Menurut filsafat idealisme bahwa kenyataan bersifat spiritual dibanding bersifat fisik, bersifat mental dibandingkan bersifat material. Dan menurut filsafat idealisme, manusia adalah makhluk yang spiritual, yang manusia ini memiliki tujuan dan berpikiran cerdas. Lalu manusia ini memiliki pemikiran rasional dan dapat menentukan pilihan yang akan dipilihnya atau dilakukannya di kemudian hari. Dan yang kedua ada landasan filosofi pendidikan realisme. Jadi pendidikan realisme ini adalah kebalikannya dari landasan filosofi pendidikan idealisme. Untuk landasan realisme ini merupakan memandang kenyataan adalah bersifat materi. Jika dalam filsafat idealisme itu menyatakan bahwa kenyataan bersifat mental ataupun spiritual, tapi filsafat realisme adalah bersifat material dan pokok. Dan yang ketiga ada landasan filosofi pendidikan pragmatisme. Jadi filsafat pragmatisme berada tidak di filsafat idealisme maupun filsafat realisme. Filsafat pragmatisme ini menyatakan bahwa kenyataan itu tidak perlu. Jadi kenyataan yang sebenarnya adalah kenyataan fisik dan perubahan. Menurut filsafat pragmatisme, kenyataan dan manusia ini telah lahir memiliki fitrahnya masing-masing. Jadi memiliki kemampuan sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Jadi manusia itu lahir sesuai dengan fisik, sesuai dengan pemikiran, keyakinannya sendiri, dan lain-lain. Dan yang keempat ada landasan filosofi pendidikan nasional. Tujuan adanya pendidikan secara nasional ini pastinya berdasarkan adanya Pancasila dengan 5 dasarnya. Pendidikan di Indonesia menginginkan siswa-siswanya ini memiliki tujuan hidup dan berdasarkan Pancasila pastinya. Memiliki norma-norma, memiliki aturan-aturan hidup yang harus ditepati dan diwujudkan oleh pendidikan Indonesia. Baik, selanjutnya yang kedua ada landasan psikologis. Dalam sebuah proses pendidikan dan pembelajaran akan adanya interaksi antara pendidik serta peserta didik ataupun peserta didik dengan tenaga pendidik yang lainnya. Atau juga bisa dengan pendidik dengan orang lain tanpa adanya peserta didik. Lalu manusia adalah makhluk yang istimewa, makhluk yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya seperti binatang ataupun tumbuhan, benda mati. Mengapa demikian? Karena benda-benda yang lain selain manusia itu berbeda, tidak memiliki psikologis.
Namun binatang memiliki psikologis tapi tidak lebih tinggi dibandingkan psikologis dari manusia. Pengembangan kurikulum yang diterapkan oleh pendidik terhadap siswa juga harus sesuai dengan kondisi psikologisnya siswa. Nah, psikologi siswa ini ada dua macam, ada psikologi pengembangan dan ada tahapan belajar. Untuk yang pertama, psikologi pengembangan itu adanya persamaan dan perbedaan yang dimiliki setiap individu ataupun setiap siswanya, meskipun menjadi kelompok yang berbeda. Terus setiap kelompok itu atas dasar kelamin, ras, agama, ekonomi dan sosial serta lain-lainnya. Lalu yang kedua ada tahapan belajar. Belajar ini adalah kewajiban bagi siswa ataupun setiap manusia. Jadi psikologi belajar ini merupakan pembelajaran bagaimana setiap manusia itu belajar. Adanya perubahan tingkah laku dari yang mulanya tidak baik menuju ke baik dan akan semakin baik, ataupun hampir dikatakan sempurna, seperti itu. Lalu landasan pengembangan kurikulum yang ketiga ada landasan organisatoris. Jadi adanya perencanaan sebelum kegiatan pembelajaran akan menjadikan hasil ataupun proses pembelajaran yang akan dilakukan nantinya itu akan lebih mudah. Jadinya tidak terlalu ada kesalahan ataupun bisa dikatakan rapi dan sempurna, seperti itu. Nah, adanya perencanaan seperti itu tadi itu sangat membantu dan akan sangat memperkecil sebuah kesalahan dalam proses pembelajaran yang akan berlangsung nantinya. Hasil yang diperoleh ketika tidak menggunakan perancangan ataupun telah merancangkan perancangan itu sangat berbeda ataupun tidak akan sama pastinya, seperti itu. Lalu yang keempat ada landasan sosiologis dan budaya. Banyaknya keanekaragaman sosial maupun budaya menjadikan pembahasan masyarakat yang ada di negeri ini menjadi kurikulum yang menjadi rumusannya juga menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Jadi budaya yang berbeda ini di setiap daerahnya juga menjadi pertimbangan pada perumus kurikulum dalam perumusan kurikulumnya. Masyarakat akan menjadi objek penelitian ataupun pendidikan dan penerima juga hasil dari pengembangan kurikulum. Oke, yang selanjutnya ataupun yang terakhir ada IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awalnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini bisa dikatakan tidak terlalu maju ataupun hanya sederhana. Namun mulai ada perkembangan abad, ilmu pengetahuan dan teknologi ini melonjak sangat besar ataupun sangat cepat sekali. Banyak sekali perumusan-perumusan baru ataupun penemuan-penemuan yang akan muncul nantinya setelah ada pertengahan abad ini akan muncul dengan perkembangan abad nantinya. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan selalu menjadi perkembangan yang semakin pesat dan di perkembangan zaman yang berkembang.
akan diteruskan oleh Nurul Alfia, akan membahas tentang manfaat-manfaat dari pengembangan kurikulum. Mungkin itu akan diteruskan oleh Nurul Alfia, akan membahas tentang manfaat-manfaat dari pengembangan kurikulum. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai manfaat pengembangan kurikulum. Manfaat pengembangan kurikulum bagi peserta didik yaitu lebih bersemangat dalam proses belajar. Dalam hal ini, sebagai guru harus memberikan proses belajar yang memberikan siswa lebih bersemangat sangat diperlukan. Misalnya, mengajak siswa keluar kelas agar siswa tidak merasa bosan ketika belajar di dalam kelas secara terus-menerus. Yang kedua, cara berpikir siswa lebih berkembang. Siswa tidak hanya mengembangkan aspek pengetahuan saja, melainkan harus mengembangkan aspek spiritual, sosial, dan keterampilan agar siswa dapat mengembangkan proses berpikir dengan baik.
Yang ketiga, mendorong siswa memecahkan masalah sosial dan saling menghargai. Siswa kelas tinggi maupun kelas rendah sangat perlu untuk menguasai aspek keterampilan sosial ini karena mereka akan berada di satu sekolah. Saat ketemu mereka pastinya harus saling menyapa, saling menghormati, dan saling menghargai. Yang keempat, kompetensi yang didapat siswa tidak hanya pengetahuan saja, melainkan kompetensi yang didapat harus berupa aspek spiritual, aspek sosial, dan keterampilan. Yang kelima, suasana kelas nyaman dan menyenangkan. Suasana kelas memungkinkan semua orang yang ada di dalamnya, utamanya siswa dan guru, akan mempunyai perasaan bersedia menanggung risiko bersama-sama. Selanjutnya yaitu manfaat pengembangan kurikulum bagi guru. Yang pertama, guru dapat menjelaskan satu tema dengan banyak materi sekaligus. Dengan adanya kurikulum 2013, guru sangat diuntungkan dengan penyampaian beberapa materi sekaligus dalam satu kali tatap muka. Hal ini membuat guru lebih efisien dalam menyampaikan materi pembelajaran pada siswa. Yang kedua, dalam pembelajaran waktu menjadi lebih singkat dan memberikan pemahaman kepada siswa. Dalam sekali tatap muka, guru bisa melakukan penyampaian materi dengan beberapa mata pelajaran. Yang ketiga, guru belajar lebih memahami kemampuan siswa dari beberapa aspek sekaligus, misalnya aspek spiritual, aspek sosial, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Manfaat pengembangan kurikulum selanjutnya yaitu bagi sekolah, yaitu memberikan peluang sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan menjadi alat mencapai tujuan program pendidikan. Dengan demikian, mendorong sekolah untuk mencapai kesuksesan sesuai dengan visi dan misi sekolah. Manfaat pengembangan kurikulum bagi masyarakat yaitu mengangkat sesuatu potensi khas dari daerah masing-masing sehingga lebih dikenal oleh masyarakat yang berbeda daerah. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan manfaat berupa ekonomi bagi masyarakat setempat. Selanjutnya, manfaat pengembangan kurikulum bagi pemerintah yaitu menumbuhkan sinergi atau kegiatan pada semua instansi dalam rangka menerapkan kurikulum. Dengan demikian, pemerintah mempermudah guru dalam proses kegiatan belajar dan mengajar, dan guru dapat mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi yang ada di sekolahan tersebut. Selanjutnya, manfaat pengembangan kurikulum juga dirasakan oleh peneliti, yaitu menambah kekayaan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, terutama mengenai perkembangan kurikulum, dan peneliti dapat menerapkan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh selama menempuh jenjang perkuliahan. Selanjutnya, manfaat pengembangan kurikulum juga dirasakan oleh penulis bahan ajar. Yang pertama, menambah wawasan yang lebih luas mengenai perkembangan kurikulum. Yang kedua, menambah pengalaman dalam membuat bahan ajar. Manfaat ini tentunya memiliki dampak yang sangat baik bagi guru maupun mahasiswa yang merencanakan pembuatan bahan ajar sesuai dengan perkembangan kurikulum. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada pemateri kedua. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.